Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada video ini saya akan menjelaskan tambahan-tambahan penjelasan mengenai filsafat ilmu metode penelitian kualitatif. Karena memang pada dasarnya semua penelitian itu punya ya dasar-dasar filsafat atau pijakan yang menjadikan landasan kita gitu dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, dalam hal ini kita akan banyak membahas bagaimana pijakan-pijakan dasar sebuah penelitian, khususnya dalam penelitian kualitatif. Adapun beberapa catatan diskusi di sini adalah nanti kita akan membahas bagaimana catatan-catatan tentang penelitian kualitatif ya sebagai sebuah penelitian yang menggunakan setting alamiah ya. Makanya kenapa dia nanti masuk ke dalam salah satu metode dengan perspektif dan paradigma yang naturalistik, karena kita benar-benar menggunakan setting alamiah di sini dalam proses penelitiannya. Kemudian juga bagaimana paradigma penelitiannya ya. Nanti kalau paradigma penelitiannya kita tentu saja menggunakan paradigma penelitian kualitatif ya, ada yang naturalistik dan nanti ada yang positivistik. Nah, itu materinya juga sudah saya sajikan di Classroom ya, tapi nanti kita akan bahas juga pada video selanjutnya. Lalu kemudian kita akan berbicara soal apa yang disebut dengan tahu, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. Karena sesuatu yang kita ketahui, apa yang nampak di mata kita itu kan adalah sesuatu yang kita ketahui, tetapi belum tentu dia merupakan suatu kebenaran. Nah, sebenarnya juga sebuah paradigma, perspektif, teori, bahkan metode kualitatif itu juga lahir dari proses yang sama seperti ini. Dari adanya rasa tahu, kemudian muncul cara-cara yang ilmiah dan empiris yang kemudian berakhir pada sebuah pendekatan ilmu pengetahuan gitu, yang dalam hal ini kita sebut dengan metode kualitatif. Lalu cikal bakal penelitian kualitatif ini juga cikal bakal ini artinya adalah awal gitu ya, dasar kenapa muncul penelitian kualitatif. Nah, kita sadari ya, di dalam kondisi kehidupan kita itu ada banyak sekali fakta-fakta empiris gitu yang kita lihat atau yang kita sebut dengan fenomena perilaku dalam kajian psikologi khususnya. Tetapi apa yang kita sebut dengan fenomena tadi, kejadian-kejadian, fakta-fakta yang ada di depan mata kita itu belum tentu mampu menampilkan kondisi real yang sebenarnya gitu. Itu satu. Terus yang kedua, cikal bakal penelitian kualitatif ini juga lahir dari banyaknya data-data statistik yang mungkin selama ini juga masih cenderung memiliki kekurangan gitu, terutama dalam menghasilkan data-data yang sifatnya alamiah gitu. Makanya kemudian lahirlah sebuah pendekatan kualitatif sebagai pendekatan alamiah yang digunakan untuk mendalami kembali gitu bagaimana realitas sosial, dunia-dunia kehidupan sehari-hari setiap individu maupun kelompok berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka sehari-hari. Kemudian nanti ada beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif ya. Jadi kan kualitatif ini adalah sebagai sebuah metode besar, karena kita sebut dia ini sebagai bagian dari ilmu pengetahuan ya, yang tujuannya nanti akan mengantarkan kita kepada cara-cara melakukan penelitian ilmiah dalam setting yang alamiah tadi gitu. Jadi nanti ada beberapa pendekatan seperti pendekatan deskriptif ya, terus kemudian ada studi kasus, fenomenologi, etnometodologi, etnografi, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian epistemologi penelitian kualitatif juga harus kita ketahui sebagai sebuah pendekatan filsafat ya, yang nanti akan membuat kita memahami kenapa kualitatif ini dapat disebut sebagai sebuah penelitian yang naturalistik ya. Lalu ontologi dan aksiologi penelitian kualitatif. Jadi semua penelitian itu ada proses ontologi dan aksiologi penelitiannya ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian apa itu yang disebut dengan penelitian kualitatif? Jadi penelitian kualitatif ini adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah. Nah, kalau kita lihat dalam rumpun keilmuan, maka ilmu psikologi itu masuk ke dalam rumpun ilmu sosial ya. Makanya kenapa pendekatan-pendekatan atau penelitian kualitatif ini sangat banyak juga dipakai oleh kalangan-kalangan psikologi gitu dalam meriset gitu ya beragam fenomena-fenomena perilaku yang ada di dalam masyarakat gitu. Tetapi dia menggunakan
paradigma atau setting alamiah yang tadi saya bilang sebelumnya. Jadi dia berdasarkan teori-teori fenomenologis dan sejenisnya untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang objek yang diteliti secara holistik, secara keseluruhan. Ya, makanya yang dipelajari itu adalah dunia kesehariannya gitu. Jadi ya kita akan bertanya gitu di seputaran pengalaman dan pengetahuan mereka yang kemudian itu nanti akan merepresentasikan makna-makna tertentu gitu dari pengalaman mereka gitu. Terutama karena kita psikologi berarti kita fokusnya itu adalah berkenaan dengan proses mental ya, perilaku dan lain-lain gitu, yang mungkin nanti akan banyak sekali dipengaruhi oleh beberapa aspek-aspek sekitar gitu, termasuk di dalamnya adalah aspek sosial juga akan mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, lalu kemudian istilah atau nama yang lazim digunakan, penelitian kualitatif ya. Kemudian ini adalah penelitian yang disebut dengan penelitian alamiah yang saya tadi sebutkan atau naturalistic inquiry. Terus kemudian pendekatannya ada etnografi, interaksionisme simbolik, perspektifnya ke dalam. Perspektif ke dalam ini artinya adalah bukan keluar, tapi kita ke dalam dunia realitas sehari-hari si subjek penelitian kita nantinya. Terus kemudian ada etnometodologi ya, terus ada fenomenologis, ada studi kasus, ada interpretatif, ada ekologis, dan ada deskriptif. Nah, yang paling banyak digunakan oleh orang-orang psikologi itu biasanya adalah kajian-kajian yang sifatnya deskriptif, kemudian fenomenologi, studi kasus, interaksionisme simbolik, terus kemudian ada etnometodologi. Nah, ini yang mungkin paling banyak sering digunakan oleh orang psikologi karena sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana Bu ke beberapa pendekatan ini gitu kita memahaminya, apa bedanya itu nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian karakteristik penelitian kualitatif ini ya yang sudah saya sampaikan tadi, latarnya alamiah gitu, manusia sebagai alat, karena memang dalam hal ini kita tidak menggunakan angket-angket kuesioner sebagaimana yang terdapat pada penelitian kuantitatif, karena kalau dalam penelitian kuantitatif tuh kuesionernya itu alat gitu kan, tetapi kalau dalam penelitian kualitatif ya manusia itu sendiri gitu, baik si peneliti maupun si subjek penelitian kita gitu sebagai alat untuk menemukan realitas-realitas yang sesungguhnya tadi atau data penelitian kita gitu ya. Kemudian dia sifatnya juga induktif ya, dimulai dari sesuatu yang umum ke khusus ya. Kemudian juga teori dari dasar atau grounded theory itu dipakai untuk menjelaskan fenomena yang ada. Jadi teori-teori psikologi yang ada itu akan dipakai untuk menjelaskan kenapa suatu perilaku atau kenapa suatu fenomena yang kita teliti itu bisa seperti itu gitu. Walaupun nanti akan kita temukan beberapa temuan-temuan baru yang mungkin tidak dijelaskan di dalam suatu teori tersebut gitu. Nah, barangkali itulah yang mungkin nanti akan menjadi temuan kita di lapangan gitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sekiranya mungkin tidak akan diperoleh di dalam penelitian kuantitatif, karena memang kuantitatif itu kan sifatnya lebih kepada menguji teori seperti itu ya. Kemudian dia lebih mementingkan proses daripada hasil. Ya, benar. Karena settingnya sangat alamiah, maka yang akan lebih dipentingkan itu adalah prosesnya. Makanya kenapa beberapa judul-judul penelitian kualitatif atau fokus penelitian dalam kualitatif itu bisa berubah sejalan dengan proses yang ada di lapangan gitu. Jadi karena kita memang betul-betul menghasilkan data alamiah yang sesungguhnya gitu. Jadi tidak ada unsur manipulasi seharusnya, walaupun yang namanya penelitian unsur manipulasi itu sering dilakukan oleh seorang peneliti gitu. Tapi kalau misalnya kita mengikuti idealnya sebuah penelitian ya maka setting alamiah ini membantu kita untuk benar-benar mendapatkan hasil yang real di lapangan gitu ya, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman orang-orang tersebut tadi. Nah, kemudian adanya batas yang ditentukan oleh fokus penelitian. Misalnya kalian mau meneliti tentang perilaku bullying gitu di sekolah. Ya, maka fokusnya itu adalah yang berkenaan dengan perilaku bullying tadi gitu kan, mulai dari faktor-faktornya, aspek-aspeknya gitu kan, terus kemudian motivasi melakukan bullying yang seperti itu. Itu masuk ke dalam satu fokus tadi, yaitu perilaku bullying misalnya gitu kan. Nah, lalu adanya kriteria khusus untuk keabsahan data yang dijelas, karena yang namanya kriteria itu harus kita buat ya. Kriteria ini disesuaikan nanti juga dengan tujuan atau tujuan dari penelitian kita. Itu mau apa? Nah, desainnya bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena memang dia bisa berubah-berubah. Yang namanya
namanya kehidupan itu kan satu kita pahami sangat dinamis. Lalu kemudian hasil penelitian kualitatif ini kan dia bisa berubah-ubah karena memang yang namanya kita mempelajari suatu perilaku itu bukanlah suatu yang statis juga gitu ya kan. Makanya desainnya itu bersifat sementara. Desain awal yang kita buat itu sementara gitu, bisa jadi nanti di akhir desainnya juga bisa berubah gitu kan. Nah, lalu hasil penelitiannya itu disarankan untuk dirundingkan atau disepakati. Dirundingkannya itu bisa sama siapa? Bisa sama dosen pembimbing, bisa sama rekan sesama peneliti yang mungkin juga sedang meneliti dengan pendekatan kualitatif, bisa juga dengan orang yang kalian percaya gitu untuk bisa mendiskusikan sebuah hasil penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Jadi nggak mesti sama dosen pembimbing, sama dosen lain yang bukan dosen pembimbing seperti dosen PA kalian juga bisa gitu kan, atau ya sama orang lain gitu di luar kampus yang mungkin bisa diajak untuk berdiskusi mengenai keabsahan data atau kelayakan data yang sudah kalian peroleh di lapangan gitu ya. Nah, untuk paradigma, karena yang namanya penelitian itu kita perlu paradigma. Jadi ini kalau secara etimologis, paradigma itu adalah type of something, model, pattern, ya, bentuk sesuatu atau model atau pola gitu. Kalau dalam bahasa Yunaninya dia berasal dari kata para, di samping, di sebelah, yang memperlihatkan berarti ada model, ada contoh gitu yang ideal gitu. Nah, ini mungkin filsafatnya ya Plato. Kemudian ada juga secara terminologis kurang lebih sama gitu ya, nanti ini bisa kalian baca sendiri gitu. Nah, yang penting yang namanya paradigma itu harus kalian pahami sebagai sebuah pola sesuatu atau perspektif gitu ya, atau pendekatan yang kita gunakan dalam sebuah penelitian. Nah, kalau dalam kualitatif berarti kita menggunakan paradigma yang alami atau paradigma yang naturalistik gitu. Maka dia akan menggunakan setting-setting ilmiah gitu dengan beberapa pendekatan yang tadi, ada yang studi kasus, deskriptif, etnometodologi gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada pengertian paradigma menurut Bogdan dan Baiklund ya. Dia menyebutkan bahwasannya paradigma dalam makna kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama atau konsep proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian gitu. Tadi udah kita jelaskan ya. Nah, dia yang namanya paradigma itu adalah pattern, pola, sudut pandang gitu. Dari mana kita memulai sebuah penelitian. Jadi kalau penelitian yang naturalistik ya udah, berarti caranya seperti apa harus kita lakukan gitu. Karena semuanya itu butuh paradigma ya. Nah, ini yang terakhir, paradigma adalah suatu cara pandang peneliti terhadap asumsi dasar dari suatu penelitian yang diimplementasikan dalam model, metode, dan pelaksanaan. Paradigma yang mengarahkan seorang peneliti untuk menggunakan suatu model dan metode penelitian. Jadi kalau kita menggunakan paradigma naturalistik, ada beberapa pendekatan yang sudah ditawarkan dalam kualitatif tadi, maka nanti kita akan pilih, misalnya kita akan menggunakan pendekatan yang fenomenologis gitu kan, berarti nanti model, metode, dan pelaksanaannya itu harus disesuaikan dengan pendekatan fenomenologis. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi dari paradigma. Kenapa kita perlu meletakkan dasar pijakan penelitian gitu kan lewat paradigma yang kita gunakan gitu, karena ini nanti akan menentukan bagaimana fokus dan hasil penelitian kita gitu di dalam kualitatif ya. Nah, lalu kemudian apa yang disebut dengan tahu dan pengetahuan yang saya bilang tadi. Kalau tahu itu kan cuman keadaan kita dimana kita itu menangkap gitu ya suatu informasi gitu, ada arsip informasi gitu di dalam otak atau hati kita gitu tentang sesuatu yang kita amati atau yang kita temukan dalam kenyataan, yang kita lihat dengan mata kita gitu. Tapi apakah dia bisa disebut dengan pengetahuan? Belum tentu. Karena yang namanya pengetahuan itu mencakup segala hal yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu gitu. Jadi yang namanya pengetahuan itu dia mendapatkan suatu pengetahuan itu ya dari proses berpikir gitu ya, proses berpikir, merasa dan mengindera gitu. Dan di samping itu manusia juga bisa mendapatkan pengetahuan lewat intuisi dan wahyu dari Tuhan gitu. Tapi yang namanya pengetahuan ini kan adalah sebuah proses berpikir gitu. Artinya ya dia bukanlah sebuah proses di mana
sekali kita merasa, misalnya kita baru lihat sekali gitu terus langsung kita klaim itu sebagai pengetahuan, kayak bisa gitu, karena dia melalui proses yang berpikir. Lalu kemudian ada yang disebut dengan pengetahuan itu sebagai konsep dan kenyataan tentang alam semesta, baik yang ada dalam memori perseorangan maupun tertulis. Nah, itu adalah pengetahuan ya. Jadi yang namanya tahu itu belum tentu sebagai sebuah pengetahuan, tapi ketika dia melampaui proses berpikir yang lebih rasional mungkin ya, yang dimana kita menggunakan intuisi kita secara komplit, maka mungkin dia akan bisa disebut dengan pengetahuan, karena mungkin ada beberapa hal-hal yang kita tidak ketahui gitu kan. Dan ketika kita menggunakan intuisi dan mulai berpikir secara kritis mungkin barangkali, maka nanti apa yang kita temukan itu bisa disebut dengan pengetahuan. Nah, ada beberapa gitu ya cara kita menemukan memperoleh tahu dan pengetahuan itu melalui belajar. Ya, seperti ada ya, kalau ini yang sering kita dengar ya, ada studi mistik, studi filsafat, dan studi sains gitu. Nah, kalau dalam dunia akademisi maka studi sains lah, bentuk-bentuk proses trial and error yang sering kita gunakan gitu kan, ketika kita mulai bertanya pada yang kita anggap tahu gitu kan. Nah, lalu kemudian untuk memastikan apa yang kita ingin tahu gitu kan, pengetahuan yang kita peroleh lewat cara berpikir tadi benar atau salah, maka dilakukanlah sebuah riset gitu. Jadi yang namanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu bukanlah lahir dari sesuatu yang begitu saja gitu, tapi ada yang kita ketahui, ada yang kita tahu gitu kan. Nah, ketika kita tahu, maka kemudian kita akan mencari tahu lebih dalam. Nah, disitulah nanti proses berpikir atau intuisi kita tuh mulai berjalan gitu kan. Nah, kemudian karena memang di situ belum selesai prosesnya, maka kemudian kita akan melakukan yang namanya studi sains, trial and error gitu. Trial and error ini bisa kita lakukan dengan kuantitatif maupun kualitatif gitu, sampai nanti research yang kita lakukan itu bisa menyajikan gitu sebuah data yang menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan gitu. Nah, bisa jadi pengetahuan baru ataupun ilmu pengetahuan, tapi yang namanya ilmu pengetahuan itu kan adalah proses yang disepakati gitu ya, proses disepakati dan kemudian itu digunakan atau diterima gitu oleh banyak orang gitu, bahkan juga digunakan sebagai konsep atau teori dalam menjelaskan gitu hasil temuan kita itu nanti sampai udah ke ilmu pengetahuan ya. Jadi ya sama kayak metode kualitatif maupun kuantitatif, juga bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja metodenya, tapi juga lahir dari proses tahu tadi, terus kemudian ada proses berpikir gitu kan, sampai dia disepakati sebagai sebuah ilmu pengetahuan gitu, metode penelitian kualitatif gitu. Jadi proses berpikirnya itu harus benar-benar empiris, teoritis dan rasional pastinya gitu. Jadi proses penelitian yang kita lakukan pun juga akan melampaui proses yang sama gitu, diawali dengan apa yang kita ketahui gitu kan, secara faktual gitu kan, dengan mata dan panca indera kita. Lalu kemudian ada proses berpikir di sananya gitu, proses mana kita ingin mencari tahu lebih dalam. Nah, disitulah intuisi kita sudah mulai berjalan gitu untuk menemukan suatu kebenaran atas suatu fenomena gitu. Nah, ini ya ada beberapa ragam pengetahuan, ada sains, ada filsafat, ada mistik gitu. Tapi di sini kita akan lebih banyak menggunakan ragam pengetahuan sains gitu ya. Yang tadi saya bilang, proses objeknya itu empiris, paradigmanya itu bisa positivistis, bisa naturalistis. Di sini saya lupa buat yang naturalistis ya. Terus kemudian metodenya itu metode sains juga, karena metode yang kita gunakan adalah metode ilmiah dan ukurannya itu adalah logis dan empiris gitu. Jadi setelah proses ini dilakukan, maka nanti barulah lahir sebuah ilmu pengetahuan ya, yang dimana ini adalah hasil usaha pemahaman kita tentang ihwal sejauh yang dapat kita jangkau berdasarkan pikiran kita gitu, dan dapat diindra oleh manusia dengan menggunakan metode ilmiah dengan logika empiris, dimana kebenarannya itu diuji secara
rasional dan empiris juga gitu. Empiris itu sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan sesungguhnya gitu ya. Nah, jadi inilah yang akan kita lakukan prosesnya. Jadi sebenarnya hasil riset kalian, skripsi kalian nanti itu adalah sebuah produk ilmu pengetahuan gitu. Kalau itu dikembangkan bisa jadi nanti kan jadi buku gitu. Apalagi kalau hasil penelitian kita, kalian itu bisa menemukan konsep baru yang tidak ada dalam teori yang kalian pakai, misalnya seperti itu kan. Maka nanti kalau dikembangkan itu bisa diklaim menjadi sebuah pendekatan atau ilmu pengetahuan baru gitu. Apakah itu dalam bentuk teori, konsep baru, atau apapun lah itu ya. Nah, ini saya pikir sama ya, maksudnya ilmu pengetahuan itu adalah knowledge ya, ataupun science secara etimologis, yang berarti sebuah knowledge atau pengetahuan yang muncul dalam proses yang science tadi, logis dan empiris gitu. Nah, ini cikal bakal kualitatif yang tadi juga sudah sempat saya singgung ya, karena dalam perkembangan sains ternyata metode dalam ilmu pengetahuan hanya didominasi semata-mata dan dimaknai dengan positivisme sehingga melahirkan cara berpikir yang kuantitatif. Nah, yang saya bilang tadi, oleh karenanya tidak aneh jika dalam waktu yang amat lama atau mainstream ilmu pengetahuan bertumpu pada paradigma positivisme sampai kemudian muncullah paradigma naturalistik. Nah, yang saya bilang tadi, makanya yang namanya kualitatif itu dia menggunakan paradigma yang naturalistik gitu. Nah, berkembangnya paradigma baru dalam sains pada akhir abad 19 ini tadi kemudian melengkapi paradigma sebelumnya atau positivisme tadi yang dinilai ada beberapa kekurangan-kekurangan tertentu gitu. Namun dia tetap dipakai sampai saat ini gitu. Nah, kalau penelitian kualitatif sendiri itu bermula dikembangkan oleh beberapa tokoh-tokoh pemikiran fenomenologis ya, yang memang dia kalau dibandingkan dengan psikologi, orang sosiologi itu sebenarnya lebih banyak menggunakan pendekatan naturalistik ini gitu. Tapi kemudian dalam perkembangan keilmuannya orang psikologi mulai menyadari gitu ya betapa pentingnya juga gitu penelitian kualitatif itu untuk diterapkan, karena pengembangan keilmuan atau pengembangan konsep dan teori itu peluang besarnya itu lebih banyak di kualitatif, karena memang kita benar-benar menggunakan setting alamiah inilah yang membuat kita nanti bisa menemukan sesuatu yang nggak bisa kita temukan dalam paradigma positivistik atau kuantitatif tadi. Pendekatannya itu fenomenologis ya, saya bilang tadi. Jadi dia akan memahami masalah secara first hand, dimana kita memang betul-betul memahami objek itu menurut konsep pengertian yang dikembangkan oleh mereka. Jadi apa yang mereka konsepkan, apa yang mereka ketahui, bagaimana pengalaman kita, itulah pendekatannya. Itu yang disebut dengan setting alamiah tadi ya. Lalu kemudian bagaimana bentuk-bentuk interaksi simbolik yang ada gitu, bagaimana simbol-simbol yang muncul di masyarakat itu yang berkenaan dengan perilaku itu akan memberikan makna tersendiri gitu. Lalu kemudian kebudayaan juga akan mempengaruhi perilaku manusia ya. Dan lalu juga ada pendekatan etnometodologi juga. Nah, ini adalah studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupannya sehari-hari. Ini juga merupakan pendekatan yang banyak dipakai oleh orang-orang psikologi ya. Nah, kalau secara epistemologi penelitian kualitatif itu akan kalau yang kuantitatif itu kan menggunakan scientific method yang bertumpu pada paradigma positivisme. Nah, kalau misalnya kualitatif itu akan menggunakan paradigma yang alamiah yang bertumpu pada fenomenologis atau yang first hand tadi. Kita berusaha memahami dunia keseharian subjek kita gitu. Jadi seluruh konsep-konsep pengetahuan itu kita letakkan kepada mereka sehingga memang nanti kita betul-betul bisa mendapatkan kondisi yang sebenar-benarnya gitu ya, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Nah, kalau dari sudut pandang subjek yang diteliti ya, maka pemikiran utamanya adalah memahami perilaku manusia itu sendiri menurut kerangka acuan dari pelaku perbuatan itu sendiri, menurut cara pandang mereka sendiri. Jadi kita tidak menjustifikasi perilaku mereka, tapi kita betul-betul menempatkan mereka itu sebagai alat, sebagai subjek utama dari perilaku atau perbuatan mereka gitu. Jadi betul-betul dari mereka semua kita ngambil data itu. Jadi kita tidak membuat batasan-batasan tertentu sebagaimana yang kita buat dalam
kuantitatif gitu kan. Kita hanya menyusun pertanyaan-pertanyaan alamiah atau yang disebut dengan pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Lalu kemudian kita akan benar-benar mencari tahu itu gitu bersama mereka, dengan mereka gitu. Jadi mereka lah yang paling tahu di situ. Jadi kita betul-betul menempatkan posisi itu ke mereka gitu. Jadi kita ya datang dengan ketidaktahuan kita gitu. Jadi segala atribut sosial, pengetahuan yang kita punya itu kita lepaskan dulu supaya kita benar-benar bisa masuk ke dalam setting alamiah itu. Gitu ya. Nah, kalau ini secara ontologi dan aksiologi penelitian kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu kenyataan adalah tunggal nyata, kualitatif itu kenyataan adalah ganda, dibentuk dan merupakan keutuhan. Gitu. Jadi dia tidak tunggal, tapi dia ganda ya. Karena dia dibentuk dan merupakan keutuhan, lahir dari masyarakat itu sendiri gitu. Lalu kemudian hubungan pencari tahu dengan yang tahu. Kalau kuantitatif itu pencari tahu dan yang tahu itu adalah bebas. Jadi ada dualisme gitu. Tapi kalau dalam kualitatif pencari tahu dan yang tahu itu aktif bersama dan tidak dapat dipisahkan. Gitu. Karena emang betul-betul alami gitu. Kita benar-benar menjadikan subjek atau orang yang kita tanya-tanya itu sebagai ya kalau bisa ya sebagai kayak seperti teman kita gitu. Ibaratnya orang curhat gitu kan, seperti itu gitu. Benar-benar keduanya itu terlibat di dalam prosesnya. Kemudian ada kemungkinan generalisasi. Kalau kuantitatif itu kan jelas tujuan akhirnya itu adalah generalisasi atas dasar bebas waktu dan bebas konteks gitu. Sedangkan kualitatif itu hanya waktu dan konteks yang mengikat hipotesis kerja, pernyataannya ideografik yang dimungkinkan gitu. Makanya kenapa dia prosesnya itu tidak membangun generalisasi atau gambaran umum gitu yang mewakili sebuah populasi yang besar gitu. Tetapi kualitatif ini adalah mengikat hipotesis tadi gitu, mengikat pada level kekhususan di individu gitu. Kita bermain memang di level pengetahuan dan makna yang pengetahuan dan pengalaman yang menghasilkan makna-makna subjektif gitu. Jadi kita tidak mengeneralisasi apapun. Karena dalam kualitatif itu percaya bahwasannya setiap orang, setiap manusia, setiap kelompok itu punya makna-makna tertentu yang dia bangun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dia sehari-hari gitu. Nah, ini yang kemudian kan akan menentukan perilaku gitu kan. Tadi ya sumber-sumbernya bisa jadi dari budaya gitu kan dan lain-lain ya. Lalu kemungkinan hubungan sebab akibat. Kalau kuantitatif itu terdapat penyebab sebenarnya yang secara temporer terhadap atau secara simultan terhadap akibatnya. Makanya dia kenapa kemudian mengkaji hubungan sebab dan akibat secara lebih ini ya, secara lebih positivistik gitu ya, secara lebih linear gitu. Ada yang namanya hukum linearitas gitu, hukum sebab akibat gitu kan. Jadi ada hipotesis yang dibangun gitu. Nah, sedangkan kualitatif setiap kebutuhan itu berada dalam keadaan mempengaruhi secara bersama sehingga sukar membedakan mana sebab dan mana akibat gitu. Kita nggak langsung gitu membangun sebuah cara berpikir tentang hubungan-hubungan kausalitas tadi gitu, tetapi kita benar-benar melihat unsur sebab dan akibat itu dalam proses sehari-hari tadi gitu. Makanya kenapa dalam kualitatif yang dipentingkan itu adalah lebih ke proses gitu, bukan ke hasilnya. Tapi kalau dalam kuantitatif itu kan hasilnya itu sudah diduga gitu, sudah dihipotesiskan gitu. Tapi kalau dalam kualitatif tidak gitu. Kita benar-benar mencari tahu keadaan yang sebenarnya itu adalah di lapangan seperti itu. Nah, ini paradigma dan konsep yang saya pengen kalian lebih paham itu gitu. Jadi dengan nanti buat riset kualitatif kok emang ada tertarik tuh buat hipotesis, buat dugaan, enggak gitu. Kualitatif itu enggak berangkat dari dugaan-dugaan subjektif si peneliti gitu. Tetapi dia berangkat dari fakta yang dilihat di lapangan, kemudian muncul keinginan untuk mencari tahu secara lebih dalam gitu ya. Jadi proses sebab akibat itu berjalannya itu secara bersama-sama seperti itu ya. Lalu kemudian peranannya, kalau kuantitatif itu bebas nilai, kalau kualitatif itu terikat nilai gitu. Kenapa terikat nilai? Karena memang settingnya yang alamiah tadi gitu. Jadi ya dia tidak bebas gitu, terikat gitu. Jadi artinya jawaban yang kita dapat dari riset-riset kualitatif itu memang benar-benar jawaban yang murni muncul dari si informan kita tadi gitu,
dari pengetahuan dan pengalamannya sehari-hari gitu ya. Nah, jadi simpelnya itu bisa kita pahami bahwa inquiry-nya bebas nilai dalam penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang sifatnya itu menyampingkan yang namanya nilai-nilai yang dihayati oleh seorang individu gitu di dalam aspek kesehariannya gitu. Jadi dia membedakan atau memisahkan antara fakta dan nilai-nilai tadi gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pembeda antara kuantitatif dan kualitatif. Sementara kualitatif itu memberikan ruang yang lebih besar terhadap nilai-nilai yang mengikat perilaku keseharian orang-orang tadi gitu. Nah, nilai-nilai ini kan kemudian akan dihayati dan diekspresikan oleh setiap individu maupun kelompok gitu ya kan. Kemudian nanti akan direpresentasikan lewat perilaku, sikap dan tindakan mereka sehari-hari gitu. Nah, nilai ini dari mana? Nilai ini bisa jadi nanti dari budaya, agama, adat istiadat setempat gitu. Itu memberikan ruang atau kontribusi gitu ya terhadap pembentukan perilaku gitu, dan memberikan pengaruh juga terhadap proses mental, dan ini yang tidak diabaikan di dalam penelitian kualitatif. Makanya kenapa dia terikat nilai, prosesnya alamiah. Tetapi kalau dalam kuantitatif, inquiry bebas nilai ini kan benar-benar menyampingkan gitu antara fakta dan nilai-nilai tadi gitu, sehingga prosedur yang dibuat pun juga prosedur yang sangat tersistematis gitu kan. Maksudnya mulai dari prosesnya, prosedur, langkah-langkah, kemudian sampai membangun hipotesis gitu, membuat skala, alat ukur gitu kan, membuat item-item pertanyaan gitu. Jadi semuanya itu memang sudah dibuat standarnya oleh si peneliti gitu kan, sehingga tidak ada setting alamiah sama sekali gitu. Tetapi kalau dalam kualitatif, setting alamiah ini yang terikat pada nilai-nilai yang ada di dalam situasi-situasi sosialnya si individu itu sangat diperhatikan gitu, karena dia juga memberikan kontribusi yang cukup berarti gitu terhadap proses mental dan pembentukan perilaku orang-orang atau individu tadi gitu ya. Nah, jadi simpelnya itu dipahaminya seperti itu gitu. Nah, itu saja berarti penjelasan sedikit tentang ontologi dan aksiologi yang membuat perbedaan di antara kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Nah, ini adalah beberapa referensi bacaan yang saya jadikan sebagai sumber untuk materi ini, dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan beberapa materi lain gitu ya, sebagai lanjutan dari materi ini gitu. Jadi mohon nanti adik-adik semua bisa lanjut ke video pembelajaran selanjutnya atau mengikuti pembelajaran di dalam kelas baik secara daring maupun sinkronus gitu ya. Baik secara daring sinkronus maupun secara offline gitu. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri video ini. Semoga dapat membantu adik-adik dan dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.